Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalaye di channel Serem Midnight. Untuk di video kali ini, lebih tepatnya aku sedang mendatangi di tempat kediaman salah satu senior. Buat kalian pasti udah kenal kan siapa ini, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh tahu sapa ke teman-teman dulu, namanya Ya. siapa? Salam Rahayu Rahayu. semua. Hmm. Nama saya Ki Sawung, Hmm. asli Muslim Siregar ya. Orang jarang menyangka saya ini Sumatera, padahal setengahnya berdarah Manado. Oh. Nah, tapi lahir di Kalimantan kan juga gado-gado ya. Oh, berarti gado-gado. Iya, gado-gado ketoprak. Iya. Nah, di sini kan Lala berterima kasih banget karena udah diizinin sama Ki Saung untuk bersilaturahmi, ya kan? Iya, sama-sama. Sembari aku mau tanya-tanya nih, Iya, boleh. Ki Saung ini ketua dari FKPPAI, FKPPAI. Kalau boleh tahu itu apa ya, Ki? Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Wah, Iya. jadi buat teman-teman mungkin yang bisa, maksudnya yang kena sakit yang non medis itu bisa kesini gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya jatuhnya konselor ya, jadi konsultan. Ya, untuk penanganan medis non medis biasa saya serahkan ke anggota-anggota. Oh, berarti Ya. udah ada anggota-anggotanya Iya. banyak juga berarti ya. Nah, barangkali ada yang minat boleh join. Oke. Nah, di sini aku panggilnya Ki aja Ki ya, aja, boleh ya. Lala mau bertanya-tanya, Ki Saung ini mendalami hal spiritual itu turunan dari kecil atau memang mempelajari sih, Ki? Iya, kebetulan kalau dari keluarga besar cuman saya yang terpanggil untuk menjalani dunia metafisika ini ya. Karena tidak ada yang lain, memang itu betul keturunan. Tapi keturunan tuh maksudnya begini. Umur 8 tahun saya diumumkan oleh kakek buyut saya kepada seluruh keluarga besar. Karena waktu zaman itu dulu tahun 75 kita punya kebiasaan pulang kampung kalau bulan puasa. Iya. Jadi saya waktu itu ada di Medan. Pada saat mau lebaran itu keluarga berkumpul dan diumumkan inilah yang menjadi penerus. Jadi disitulah saya tahu saya keturunan karena beliau memang bidangnya adalah pengobatan alternatif kepada masyarakat ya. Berarti udah dari umur 8 tahun, dari kecil lah ya. Iya. Memang sudah turunan, terus mungkin pas sudah besarnya juga diasah sampai Iya. saat ini menjadi ketua. Iya. Jadi memang semenjak itu saya kan misteri. Ini maksudnya ini kemampuannya kakek buyut saya itu apa dan dari mana itu. Nah, itulah saya mengadakan perjalanan berguru ke seluruh Indonesia. Oh, sampai ketemu lah jati dirinya di bidang ini gitu. Iya. Karena betul jati diri ini benar sekali pertanyaan ini. Karena banyak paranormal yang terkena masalah. Masalahnya itu apa benar mereka sudah berada di jalan ini itu sesuai menjadi suatu pilihan atau bagaimana gitu ya. Karena saya pernah melakukan ini di Mekah, saya berdoa di depan Ka'bah. Saya berdoa, ya Allah, kalau Engkau tidak meridhoi ilmuku dan perjalananku ini, pelayananku pada masyarakat dengan cara seperti ini, aku mohon diberikan jalan yang lebih baik. Dan kemudian begitu pulang ke Indonesia malah jadi ketua. Berarti udah langsung dijabahnya nggak perlu nunggu lama, langsung dipilih paling urutan depan gitu. Iya. Berarti memang udah terpilih, karena jatuhnya orang yang dari pandangan Lala ya, orang yang mempunyai kelebihan seperti ini, dia bisa memang dipilih dari leluhur itu kan nggak sembarangan. Dan kebanyakan orang yang memang udah terahnya itu biasanya mereka punya perjalanan hidup yang naik turun gunung gitu. Dan sampai akhirnya di saat mereka sudah melewati perjalanannya dengan ikhlas, dengan tabah, pasti dia udah mencapai puncaknya. Iya. Saya pernah kok minta seorang guru
untuk mencabut semua ilmu. Kenapa Karena kok yang tadi begini, ada kekecewaan. Artinya gini ya, orang kan berpikir kalau kita udah sakti apapun selesai ya, Iya. masalah ya. Enggak juga ternyata. Ada beberapa masalah yang tidak dapat saya selesaikan dengan keilmuan itu. Di situ saya menjadi kecewa. Jadi biasanya kan kalau seperti itu solusinya kita berguru lagi. Iya. Sama, berguru lagi tetap juga gagal. Nah akhirnya saya berpendapat, sudahlah kita dicabut saja. Dicabut benar, tapi kemudian saya curiga kok dicabut tapi kok perasaan masih ada ya. Ya karena memang udah itu ya. Gitu. Nah itu berarti tadi ternyata benar perjalanan ke sini. Keilmuan itu ada yang dipelajari, ada yang keturunan, dan ada yang anugerah. Nah, yang anugerah nggak bisa dibuang. Iya, mau gimana pun ibaratnya kasarnya kita mau bandel-bandelnya tetap aja. Tetap ada. Udah nempel di kita dan ibaratnya kita ini hanya cangkang. Iya. Gitu, hanya cangkang, yang penting dalemannya tuh. Ya betul. Gitu. Betul banget. Jadi yang dipelajari itulah yang bisa hilang. Kemudian yang tadi itu ada ilmu yang turunan, itu juga nggak bisa dibuang. Kalau orang Malaysia bilang saka itu. Iya. Nah, terus apa jawabannya? Kenapa kok masih gagal juga? Kenapa tuh? Ujian. Iya. Itu jawabannya. Ujian ya. Ujian. Setiap manusia punya ujiannya. Ya. Dan Tuhan juga nggak sembarang memilih orang, karena Tuhan itu lebih tahu lah akan terlahirnya kita ke bumi dengan wadah yang seperti apa, takarannya seperti apa. Karena seberat-beratnya ujian manusia itu ya hanya Tuhan yang tahu. Ya betul. Gitu. Walaupun kita kok lama banget dari dulu udah bertahun-tahun begini aja, yang penting tetap sabar, ikhlas, tawakal, sama ikhtiar ya. Iya betul. Itu tuh kunci-kunci semua itu. Masa? Iya, itu karena yang Lala selama ini alamin, Lala taunya cuma seperti itu. Jadi ya kalau pengalaman Lalanya ya ada yang naik turun, ada yang menjatuhkan, ya udah kita jalanin aja, biarin, ikhlasin gitu. Jadi Lala dengan usia yang masih muda sudah menemukan itu. Saya itu malu ya. Saya jujur aja, saya menemukan yang seperti Lala ceritakan tadi. Usia saya sudah 40 ke atas. Ya waktu zaman Kaskus. Zaman Kaskus itu tahun berapa? Ya sekitar 2005. 2005 aku baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun. Jadi beruntung ya Lala sudah menemukan itu, pegang erat, pegang teguh gitu ya. Iya. Karena memang dari orang tua juga ngajarin, ya udah biarin, tetap kita tuh silih asa, silih asi, silih asu kita tanemin. Iya, iya betul. Terus ya udah semua kita serahin sama Yang Maha Kuasa. Nah, lanjut nih ya. Kan sekarang tuh lagi viral tentang fenomena santet. Iya. Nah, aku mau tanya sama Kisaung, itu beneran gak sih? Adanya santet? Karena kan ada beberapa artis yang, nggak hanya artis ya, ada artis yang terkena, terus ada beberapa juga oknum-oknum orang-orang ya yang masa sih nggak percaya tahayyul segala macam. Itu gimana cara ngatasinnya? Saya gimana nggak mau percaya, karena pada saat dulu ibu saya itu setiap maghrib menjerit, bahkan kayak orang gila, bisa lari-lari dan mengatakan kepalanya itu penuh dengan ribuan jarum. Ribuan jarum. Karena waktu itu saya coba atasi, nggak berhasil ya. Kemudian saya berinisiatif pergi ke Jawa Timur, ke Kediri, pesantren inisial L. Ya, di situ ada seorang tokoh legend, Gus, panggilnya Gus. Gus siapa? Gus Maksum. Dia hanya mendoakan pada saat saya menceritakan ibu saya mohon diobati. Gus, sebentar aja, sudah. Saya pulang ke Jakarta, udah sembuh ibu saya. Udah sehat. Nah,
Itu Ya. pas dicari tahu karena apa? Enggak, saya enggak nanya juga, Nggak nanya juga. enggak. Tapi memang fenomena itu Ki Saung tahu gitu, ibu Ya. setiap maghrib kena Ya, seperti itu. ya, makanya terus saya tiba-tiba cari solusi ke Jawa Timur. Mm-mm. Nah, waktu itu nama beliau terkenal sekali. Iya. Ya. Nah, dan itu kemudian menjadi keyakinan saya. Oh iya benar ada loh. Beneran ada. Iya. Iya. Berarti ya memang nyata, santet itu memang nyata. Kalau orang ada beberapa yang bilang gue nggak percaya segala macam atau apa, kita flashback lagi sebelum kita terlahir, sebelum adanya kita gitu. Itu kan Tuhan terlebih dahulu menciptakan ya para goib ya kan, dan juga kita punya rasul-rasul nabi yang pernah terkena sihir ya kan. Nabi Muhammad aja pernah kena sihir. Tapi kenapa orang zaman sekarang kok pada yang nggak percaya atau apa? Sedangkan nenek moyang zaman dulu tuh pasti kalau udah ngasih tahu, awas pamali, jangan kesana, nanti mata ini ketulah atau apa, seperti itu. Iya. Sepertinya zaman sekarang itu orang sudah jauh dari budaya-budaya ya Ki ya. Benar nggak sih? Iya benar. Budaya-budaya yang nenek moyang terapkan, karena kan dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada. Iya betul. Tiap daerah itu punya keyakinannya sendiri gitu. Iya betul sekali. Ya. Terus di sini juga tanggapan Ki Saung soal adanya sejumlah pihak yang menantang tentang santet itu, gimana sih tanggapannya Ki? Sederhana, cuma pansos doang. Oh, pansos doang ternyata. Ya ampun. Mereka percaya kok. Cuma membuat pernyataan, percaya, pakai hadiah kalau memang ada. Cuma pansos. Biar viral. Biar viral. Iya. Tapi misalnya nih, dia kan menantang orang yang dia nggak kenal. Tapi di saat kalau misalnya nih dia punya teman dekat dan teman dekatnya ternyata, nih orang songong nih dan melakukan itu tuh gimana ya? Iya. Bisa ya kalau kayak gitu. Bisa aja. Bisa. Karena kan santet itu memang dari orang terdekat nggak sih Ki? Biasanya memang begitu. Iya. Kalau bahasa dulu itu ada namanya peribahasa ya, menggunting dalam lipatan. Apa tuh? Ya itu, tidak menyangka yang melakukan perbuatan khianat adalah orang dekat sendiri. Oh, mungkin kayak bisa dibilang musuh dalam selimut itu Nah, ya. itu juga sama. Menggunting dalam lipatan sama dengan musuh dalam selimut. Iya, betul. Iya, itu. Jadi ya memang kalau dari pandangannya Ki Saung juga santet itu nyata, karena Ki Saung sendiri pernah melihat fenomena tentang ibunya yang setiap maghrib tuh suka sakit kepala seperti ketusuk-tusuk gitu ya. Dan akhirnya saya belajar ilmu santet. Belajar. Belajar. Kita bagaimana tahu cara mengobati santet kalau nggak belajar? Itu kalau aku boleh tanya, kan Ki Saung mempelajari ilmu santet ya kan? Itu kalau misalkan kita mau mengerjai orang atau apa, itu butuh bantuan dari sosok gaib gak? Dulu ada almarhum Geneng Pamungkas ya namanya ya. Siapa sih? Itu ahli santet zaman dulu itu. Aku masih dalam perut mungkin belum tahu. Ya, si Geneng Pamungkas itu terkenal sekali ya. Lalu dia bilang, kalau santet masih masuk jarum, paku, itu masih tingkat anak SD katanya. Kalau yang advance itu nggak perlu lagi pakai gitu-gituan. Yang advance itu orang lagi nyetir di jalan tol, dikerjai sehingga dia blank dan akhirnya kecelakaan mati. Nggak ada bukti kan? Iya. Nah itu santet yang menurut beliau itulah yang tingkat tinggi. Gitu. Tiba-tiba kayak kosong terus kayak linglung atau apa gitu ya? Kalau sekarang itu santet itu yang secara halus ya. Jadi konotasinya kalau masih menggunakan entitas namanya ya, makhluk gaib ya, entitas gaib.
Itu nggak gampang. Ya gampang. Nggak gampang. Karena harus berinteraksi dulu dengan gaib sehingga mereka kemudian menganggap kita sebagai mitranya, baru bisa. Nah itu kan persyaratannya berat. Kita harus misalnya pergi ke pantai selatan, ada sebuah gua, di situ kita tidur. Belum tentu semalam, 2 malam, 3 malam bertemu. Bisa 40 malam. Iya. Nah gitu. Itu juga belum tentu berhasil juga. Nah itu jadi kalau memakai makhluk gaib repot. Tapi kalau memakai kekuatan pikiran itu sangat-sangat bisa. Memakai kekuatan pikiran itu teknik-teknik yang disebut sebagai mind power. Mind power. Mind power, kekuatan pikiran. Nah, berarti kalau orang yang mau ibaratnya datang nih, misalnya ada yang datang terus dia ngomong ke Ki Saung, misalnya aku sakit hati sama si A, bisa minta tolong nggak? Itu nggak murah kan Ki? Pasti mahal karena kita menyiapkan persembahan untuk yang goibnya aja nggak mungkin sembarangan kan Ki? Iya, gaib itu hanya bisa disuruh kalau ada imbalan. Karena kan pasti kita maksudnya Ki Saung ini hanya perantara, ya kan, ke sosok gaib itu. Karena kan yang meminta si A, yang melakukan kan bukan Ki Saung hanya perantara ke sosok gaib itu, dan itu pasti sosok gaibnya paling kecil aja minta kepala kambing, paling ada yang seperti itu, ya kan? Iya. Kambing aja udah 25 juta ya, yang hitam itu. Iya. Mahal banget. Belum apel jin. Iya betul. Wow. Iya. Jadi nggak murah. Berarti buat kalian yang ibaratnya datang kucuk-kucuk, tolong dong santet ini. Santet butuh biaya. Gitu iya, nggak murah. Minimal ginjal sebelah. Enggak, jangan ya teman-teman, nggak boleh, jangan kayak gitu ya, biarin serahin ke yang Maha Kuasa aja. Di sini aku mau tanya, Ki Saung juga terkenal tentang ahli spiritual ilmu pelet. Ya. Maaf ya kalau aku salah. Enggak. Nah di sini kalau boleh tahu ceritain dong, boleh nggak? Oh iya. Tentang apa itu? Pelet. Nah iya. Pelet itu kan memaksa orang yang menolak kita menjadi mencintai kita. Dukun cinta ditolak, dukun bercinta. Iya. Terus? Ya kemudian aslinya sebenarnya pelet itu mengembalikan harga diri. Kalau sejarah pelet itu kan dulu seorang lelaki miskin gitu ya, dia menyatakan cintanya kepada wanita yang dari keluarga berada, ditolak, bahkan diludahi cuy gitu. Nah akhirnya ludahnya itu diambil sama dia, dimantrai. Itu sejarah pelet begitu. Iya, tapi langsung. Iya, tapi sebenarnya sejarah pelet kalau ditanya sejak kapan pelet itu ada, tahun 1529 ada legend juga namanya Ki Buyut Manguntapa, itu punya kitab mantra asmara. Itu kemudian diambil sama Nini Pelet. Itu yang makanya ada istilah pelet sekarang, itu berawal dari situ. Tapi ada satu lagi, mau tanya lagi, dari mana lagi? Kita belajar dari hewan. Hewan apa? Hewan itu perhatikan ya, mau ayam, mau yang gampang-gampang aja, bebek, mau kucing, mau anjing, kalau kawin pasti kayak ada ritual. Ayam misalnya, ayam itu kalau dia mau kawin, dia nanti nyari kayak sejenis batu-batu kecil apa, dia patok-patok, itu baru nanti ayam betina itu mau. Baru ngedeket. Baru iya takluk lah gitu ya. Yang lebih seru lagi pelet colek. Kayak gimana itu? Itu belajar dari kodok. Kodok kalau mau kawin, dia ini kodok betina, ini kodok jantan mepet, dicolek itu kodok betina, dicolek. Habis dicolek nanti kodok betinanya ngangkang. Itu dicolek pakai apanya? Ada, pakai tangannya. Oh, yang ininya kodok. Iya, dia tangannya kan bisa nyolek. Oh iya. Oh berarti medianya juga ada ya gitu. Alam yang mengajarkan. Alam yang mengajarkan. Jadi intinya aku harus
banyak-banyak belajar kode-kode alam juga biar aku paham nih. Itu namanya holistik. Holistik itu kita kembali ke alam, sinergi dengan alam. Iya. Iya. Jadi bisa menyelesaikan masalah karena kita sinergi dengan alam. Nah, terus ada lagi nih. Apa namanya? Gimana cara ampuh buat menangkal agar nggak kena santet ataupun guna-guna ataupun pelet, itu gimana Ki? Cara menangkalnya? Iya. Cara menangkalnya adalah dengan menjaga kesehatan itu basically itu. Karena orang-orang yang mudah kena santet itu orang-orang yang rentan, kesehatannya nggak terjaga, sehingga kemudian gini ya, bahkan di dunia medis dikatakan ya, sebenarnya penyakit-penyakit itu 90% adalah degeneratif. Apa itu penyakit-penyakit degeneratif? Penyakit pikiran. Nah, timbulnya kecemasan. Sehingga kemudian begitu ada nuansa santet itu datang, mereka langsung, namanya itu anxiety disorder kalau sekarang tuh. Ya, kecemasan yang nggak beralasan. Lari ke rumah sakit, ke UGD dikasih obat penenang. Nah, apa hubungannya dengan santet? Jadi itu orang itu gampang kena santet. Gitu ya. Tapi kalau dia menguatkan jiwanya, menjaga kesehatan, itu akan membantu dia untuk daya imun tubuhnya mengatasi santet. Kedua, tidur kayak di lantai begini. Jadi kita ada namanya aura bumi itu 1 meter ya. Kalau kita tidur di bawah aura yang 1 meter ini, kita aman. Tapi kalau kita tidur di atas aura bumi yang 1 meter ini, panjang tinggi gitu ya, itu bermasalah. Yang ketiga jelas kita berdoa dulu sebelum tidur sesuai keyakinan. Benar. Itu caranya. Jadi memang sih ya, kalau orang yang gampang banget kepikiran, gampang saja itu kan sebenarnya kayak kita tuh, aku pribadi udah beberapa ngasih tahu ke teman-teman aku. Kalau yang temen kadang suka ada nanya, Kak ini gue kok begini ya, kenapa ya, perasaan gak enak ini. Aku bilang banyak-banyakin zikir. Aku bilang banyak-banyakin doa. Nah, karena apa? Kalau kamu kebanyakan mikir yang gak bagus kan sama aja menyedot energi negatif ke pikiran, sampailah kejadian yang harusnya itu gak akan terjadi. Jadi sebisa mungkin kalau ada pikiran negatif atau tiba-tiba cemas itu buang jauh-jauh. Kayak gitu. Benar. Jadi kita tangkis aja, kayak apaan sih, gak bakal kejadian. Kita yakin gitu, karena mau kemanapun, dimanapun, kita pasti selalu ada sama Tuhan gitu. Oke, tadi kan udah penjelasan yang Lala tanya tentang cara menangkal santet seperti apa. Kata Diki, Saum udah kasih jawaban itu. Baik lagi yang tentang cara mengatasi kesehatan jasmani tubuh, terus pikiran, ya kan. Nah sekarang aku mau tanya, kalau misalkan ada orang yang benar-benar bikin ibaratnya pelet, nah pelet yang sakti banget, terus orang itu kena, cara mengatasi supaya nggak kena pelet itu gimana? Kalau supaya jangan kena pelet, kembali lagi seperti yang Lala bilang tadi ya, kalau dia kebetulan muslim ya dia harus banyak berzikir, menjaga ibadah, paling menjaga sholat 5 waktu ya. Dan sebelum tidur, karena serangan pelet itu biasanya waktu lagi tidur, atau kalau malam ya. Karena pelet ada macam-macam. Apa aja tuh kalau pelet? Macam-macam. Kalau yang serangan lewat tidur itu pakai entitas gaib. Ada yang pelet colek itu ya pakai minyak. Nah kalau ini nggak bisa terhindarkan ya, jadi itu bisa kena. Colek. Ini colek apa? Itu kayak gimana contohnya? Kalau misalkan contoh ini ada orang dekat, itu seperti apa? Secara langsung apa gimana? Secara langsung kayak dicolek gitu aja. Jadi orang nggak bisa marah karena merasa udahlah cuma dicolek doang kan, katanya kena pelet gitu. Nah kalau yang itu, jadi cara mencegahnya, makanya sekarang percaya nggak percaya itulah gunanya kita membawa satu pegangan, satu pegangan yang kita selalu bawa kemana-mana sebagai penangkal. Apa itu? Iya, kalau untuk pegangan itu banyak ya. Jadi kalau
Kalau orang dulu tuh biasanya suka membekali bambu kuning kecil. Bambu kuning. Ya, bambu kuning kecil. Atau juga bisa melalui ini aksesoris ya. Oh. Aksesoris yang di blessing atau didoakan. Gitu. Sehingga itu jadi penangkal. Atau kemudian kalau bagi yang muslim itu kan keluar rumah pasti ada doa ya. Iya. Jadi kalau sudah diberdoa dia pasti terlindungi. Gitu. Ya, cuma yang pelet ini yang paling susah ditangkal ada pelet manipulatif ya, seperti yang dilakukan Agus Buntung. Yang lagi viral-viral Yang ini lagi ya. viral. Itu dengan cara memanipulatif. Manipulatif. Jadi itu ada bidang psikologi yang namanya itu sekarang dark psikologi. Ya, dia menggunakan itu. Jadi memainkan perasaan target. Iya, jadi kan nanti lawannya merasa seperti iba gak sih? Iya. Jadi antara teknik-teknik mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Kemudian dia masuk dengan teknik brainwash, kayak cuci otak gitu. Terakhir teknik ancaman. Ya, banyak kalau kita pelajari itu dark psikologi itu justru yang paling berbahaya. Ketimbang kalau pelet-pelet konvensional masih bisa ditangkal. Apalagi pelet-pelet intas gaib paling mudah ditangkalnya sebenarnya itu. Paling gampang ya. Berarti memang yang paling sulit itu pelet manipulatif, teman-teman. Permainan kata-kata. Iya, jadi mungkin ada nih teman-teman yang pernah punya pasangan yang kayak diomongin, lu nggak bakalan bisa lu dapetin laki yang bener, lu nggak bakalan, pokoknya dijelek-jelekin lah intinya ya. Ibarat dia kayak nyumpahin kita, jadi otomatis kita tuh berpikir, oh ya gue mau jauh dari dia, mau lepas dari dia, nanti ada yang menerima gue nggak ya, gitu kan pasti. Itu dia, iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ada orang yang ngomong itu, jawab aja, kamu bukan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu kedepannya itu seperti apa gitu. Kalau ada yang manipulatif dengan kata-kata yang nggak baik atau apa, cuekin aja, iyain biar cepet nanti berbalik ke dirinya sendiri, ya nggak sih? Iya betul. Betul banget. Jadi gimana nih suami, kira-kira ada mau tambahan lagi nggak? Apa udah cukup? Jadi kan secara tegas bahwa yang kasus sekarang lagi viral itu benar-benar memang hanya manipulatif cara pikir, atau memang kan ada isu tuh dia katanya punya ilmu gendam, karena waktu korban-korban ini katanya menggunakan mantra-mantra, itu benar nggak? Iya, dia ada mantra memang. Itu penunjang aja, pelengkap. Penunjang pelengkap. Iya. Oke, berarti cukup ya. Sugesti ya. Macam sugesti lah ya, jadi gampang orang tuh jadi kebawa suasana jadi. Nah, berarti pertanyaan terakhir udah cukup jelas ya teman-teman. Ini untuk Kisaum sendiri, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Serem Midnight mengenai santet, pelet gitu? Iya. Yang jelas kalau pesan saya adalah kita jangan terlalu mudah untuk menyatakan tidak percaya, ataupun juga bagi yang percaya jangan terlalu mudah untuk menghubung-hubungkan ini pelet lah, ini santet lah, begitu ya. Iya. Kalau dulu ada lagu dangdut istilahnya yang sedang-sedang saja. Titi Vera. Iya. Jadi ya memang jangan apa-apa gaib, gaib, kita harus telaah lagi baik-baik gitu ya Pak. Pak. Ya gimana? Jadi ini. Ayo. Iya betul. Nah, kira-kira ya sudah cukup aku geroginya ini. Karena dari awal juga ya memang kita sudah disambut dengan baik sama Kisaum. Ya, terima kasih. Makasih nih udah izinin Lala sama suami datang silaturahmi ke sini. Iya, sama-sama, terima kasih. Oke, teman-teman, sekian ya cerita dari Kisaum mengenai
pelet dan santet. Terus buat teman-teman Serem Midnight yang mau support, harus tetap ya support aku ya teman-teman, dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sampai sini aja. Ya, Sampai selamat. ketemu di video berikutnya.